dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan, dari satu salat ke salat yang lainnya, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang akan datang, mukaffiratun lima bainahunna idastunibatil kabair. Di pertengahan itu, semasa kita menanti datangnya kebaikan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan syarat idastunibatil kabair, kita jauhi daripada dosa-dosa yang besar. Ini termasuk kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunggu datangnya waktu ibadah adalah ibadah. Kita nunggu dengan aktivitas kita seperti biasanya, kerja atau mungkin istirahat. Menunggu datangnya waktu salat yang selanjutnya, kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beribadah. Maka perlu kita saat sadar ya, bahwasannya banyak amalan-amalan itu yang tidak perlu tenaga, tidak butuh daripada usaha yang begitu keras, tapi pahalanya luar biasa. Di antaranya menanti waktu ibadah. Maka jadikan, khususnya untuk bapak-bapak, jadikan waktu kerja Anda untuk menanti datangnya sholat. Maka selama Anda bekerja, Allah catat Anda sebagai orang yang beribadah. Jadikan waktu tidur Anda untuk menanti datangnya waktu sholat. Maka selama Anda tidur, berapapun lamanya, Allah catat Anda sebagai ahli ibadah. Menanti datangnya Jumat yang akan datang. Kapan ya hari Jumat? Saya kepingin lagi salat Jumat di masjid. Saya kepingin lagi berjamaah salat Jumat, mendengarkan khatib berkhutbah di atas mimbarnya. Sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga seperti itu. Dari Ramadan yang tahun lalu kita menanti, sebentar lagi kita masuk bulan Rajab, setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban kita masuk Ramadan. Kita mulai hadirkan dalam hati kita penantian, kapan ya Allah saya bisa merasakan lagi nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan ini, waktu dimana kita memperbanyak ibadah dalam waktu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun 11 bulan ini kita malas-malasan ibadah. Kalau sudah Ramadan kan semangat ibadah. Jadi semakin kita nanti datangnya Ramadan, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Kalau jenengan menanti rindu akan Ramadan mulai detik ini, yang mulai hari ini jenengan dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti nunggu kalau sudah ada pengumuman masuknya bulan Ramadan baru nanamkan kegembiraan. Eman-eman, telat. Jadi kalau bisa sebelum itu jauh, bahkan Ramadan keluar masuk Idul Fitri sudah menanamkan penantian dalam hati, ya Allah panjangkan umur saya agar saya bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Maka selama setahun dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amaliyah ibadah yang ringan, bahkan cukup mengandalkan hati, tapi pahalanya luar biasa. Makanya kata Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu, manusia itu dibagi 4. Dari segi kebaikan dan keburukan, manusia itu dibagi menjadi 4. Kata Nabi kita Muhammad, rajulun atahullahu malan wa ilman. Ada laki-laki atau seorang itu yang Allah kasih harta, Allah jadikan dia orang kaya, duitnya luar biasa banyaknya. Dan juga Allah kasih dia ilmu, kaya senang ngaji, kaya senang ngaji. Sehingga dengan ilmunya tadi dia jadikan kekayaannya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oh, ngelihat ada pondok belum jadi, dia infak ke pondok. Ngelihat ada masjid belum selesai, dia infak ke masjid. Ngelihat fakir miskin, dia sedekah ke fakir miskin. Kaya berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian di samping itu ada orang yang dia itu tidak kaya, dia itu miskin. Ketika melihat orang yang kaya yang bersedekah itu, hatinya pengen. Dia katakan dalam hatinya, ya Allah, seandainya kau berikan aku kekayaan seperti dia, maka aku akan beramal sama seperti dia. Ya Allah, enak dia punya duit miliaran, ya Allah. Dia bisa infak ke pondok pesantren dengan mudahnya mengeluarkan 1 miliar. Andai kau jadikan saya juga miliarder seperti dia, ya Allah, aku akan keluarkan uang 1 miliar untuk membangun pondok pesantren. Apa kata Nabi Muhammad? Fahuma fil ajri sawa. Mereka berdua dalam urusan pahalanya sama. Yang kaya yang infak 1 miliar ke pondok pesantren dapat pahala infak 1 miliar. Yang miskin yang berandai-andai kalau dia kaya bakal infak 1 miliar juga dapat pahala infak 1 miliar. Nah, kira-kira enak nama betul? Enak gitu. Yang dipakai cuma hati, nggak usah ngomong jenengan, nggak usah pakai lisannya, cukup di hati. Ngelihat ada orang infak, ngelihat ada orang masukkan duit ke kotak amal, hadirkan dalam hati, ya Allah, seandainya saya punya duit, saya akan bersedekah seperti dia, berinfak seperti dia. Nah, ini kadang namanya setan, namanya setan itu tidak pernah diam untuk merusak kita. Kadang kalau kita ngelihat ada orang infak masukkan kotak amal, apa yang terjadi di hati kita? Masukkan kotak amal aja pamer, pakai dilihatkan duitnya biar kelihatan kalau merah. Itu setan. Kenapa? Supaya kita lupa, supaya kita tidak punya keinginan untuk infak seperti dia. Tapi kalau seandainya kita bisa menghadirkan keinginan semacam itu, Allah catat kita sama bersedekah seperti orang yang kaya bersedekah itu. Nah, kan enak. Nah, ini yang dijadikan pegangan bagi jenengan yang mungkin rindu untuk berbuat kebaikan tapi tidak mampu. Rindu untuk berbuat kebaikan tapi tidak mampu, maka Anda bisa menjadikan itu sebagai niatan yang baik. Ya Allah, kalau kau jadikan aku orang kaya seperti dia, aku akan beramal bersedekah sama seperti dia. Kata Nabi kita Muhammad, kedua-duanya pahalanya sama. Ini bagi kita yang memang tidak mampu untuk berbuat kebaikan seperti orang yang kita lihat. Jangan dijadikan hadis ini sebagai sarana untuk menutupi kepelitan kita. Wis yang penting niat sih. Kan katanya Habib Hasan tadi, pokoknya kalau lihat orang infak, wis niat aja, ya Allah, kalau saya punya duit banyak seperti dia, saya bakal infak. Padahal duitnya sudah banyak.